Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kun wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Syokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan niat untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap waktu yang kita habiskan, setiap langkah yang kita langkahkan, Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, dan semoga setiap kita yang hadir di sini maupun para pemirsa yang jauh di sana mendapatkan syafaatnya kelak. Amin Allahumma amin. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas pertemuan yang lalu kemarin apa? Palestina. Selesai ya kemarin ya. Kita judul baru yaitu tentang khutuwatun najati fil hayati. Langkah-langkah an-najah, keselamatan atau kesuksesan fil hayati, dalam kehidupan. Saya awali dari pepatah Arab yang mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Siapa yang bisa mengartikan? Tak kasih hadiah. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabas. Monggo Pak, tak kasih hadiah. Pas? Iya, pas saja ya. Ada satu pepatah Arab mengatakan tarjun najata. Iya, tarjun, kamu mengharapkan an-najata, kesuksesan ya, kamu ingin sukses. Walam tasluk masalikaha, tetapi kamu tidak mengikuti jalan menuju kesuksesan. Artinya yang harusnya dia bersungguh-sungguh, yang harusnya dia kemudian ulet, yang harusnya kemudian dia memilih jalan yang menuju ke dalam jalan kesuksesan tadi, tetapi ternyata dia tidak jalan yang dia tempuh ternyata beda Pak. Ya, artinya yang harusnya dia itu semangat, malas-malasan begitu. Ya, jadi orang banyak mengharapkan kesuksesan tetapi lam tasluk masalikaha, tetapi tidak menempuh jalan kesuksesan tersebut. Kemudian inna safinata, sesungguhnya perahu atau kapal, la tajri alal yabas. Ya, kapal itu dia tidak berjalan
di daratan. Ya, tetapi kalau kapal itu jalannya di air, di lautan, Pak. Ya. Hanya ada satu sejarah kapal itu naik gunung. Zamannya siapa? Ya, zamannya Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih itu satu-satunya sejarah yang kapal itu lewat pegunungan. Ya, di beberapa kesempatan yang lalu sudah kita bahas ya tentang penaklukan Konstantinopel. Ya, ini sebuah ungkapan ya, pepatah yang berbahasa Arab yang berkaitan dengan jalan kesuksesan. Kita masuk pada khutuwat, langkah-langkah an-najahi fil hayati. Ya, sukses, selamat di dalam kehidupan. Yang pertama, langkah pertama Bapak Ibu hadirin, alaika bitaqwallahi ta'ala fahiya khairuz zadin. Yang pertama, bagaimana kita bisa sukses, selamat di dunia dan di akhirat ini? Alaika bitaqwallah. Yang pertama, kalian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya. Kadang ada waktu di mana kita semangat beribadah, kita semangat bertolabul ilmi, ada waktu kita malas, Pak. Ya. Kata Nabi itu menjangkau seluruh orang manusia. Ya, tapi jika malesnya itu dalam koridor malas masih melaksanakan kewajiban, itu yang selamat. Tapi kalau sudah malas, dia melanggar aturan, ya, tidak sholat 5 waktu misalkan begitu, ini sudah tidak selamat, ya, tidak toleran. Wa afdalu wasiyah wa fahiya khairu zat. Dan takwa ini adalah sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik bekal. Wa afdalu wasiyah, dan seutama-utama wasiat. Fa wallahi ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah mengatakan di dalam Quran surat At-Talaq, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Ya, jadi antara takwa dan jalan keluar itu saling berhubungan, Pak. Ya, takwa dan jalan keluar itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Tapi kadang ada orang nggak takwa, dia ada jalan keluar juga. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika dia bertakwa kepada Allah, jalan keluarnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kadang dari jalan yang tidak diperkirakan, Pak. Secara hitungan itu tidak pas. Ya. Tetapi kalau orang kemudian dia ada jalan keluar makhrojan dan dia tidak bertakwa, itu karena hitungan matematika. Ya, karena jalannya begini, hubungan sebab akibat. Ya, walaupun nanti sebab akibat itu sangat berkaitan ya dengan kehidupan. Ini yang pertama. Siapapun yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar. Artinya segala solusi yang kemudian ada, ya, maka orang-orang beriman itu dia dengan jalan takwa. Kemudian yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ini sudah biasa kita bahas ya. Insyaallah sudah sangat paham sekali. Surat At-Talaq ayat 1, ayat 2, ayat 4 ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Surat At-Talaq ayat yang keempat juga sama. Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan min amrihi yusra,
Ya, dari perkara, seluruh perkaranya itu jadi mudah. Segala yang sulit jadi mudah. Jalannya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Langkah yang kedua adalah imla qalbaka bimahabbatillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tanamkan di dalam hatimu cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, jadi ini dulu pernah kita singgung ya, berkaitan dengan cinta kita. Ya, di dunia ini kita cinta kepada istri kita, kepada anak kita, kepada rumah kita, kendaraan kita, apa yang kita miliki, tetapi kecintaan itu semua harus diletakkan di bawah kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, setelah Allah dan Rasulnya sudah dia cintai, summa mahabbatu abawaika wa man haulika. Ya, kemudian yang ketiga, setelah kita cinta kepada Allah dan yang kedua cinta kepada Rasul, maka yang berhak dikasih cinta oleh kita adalah kedua orang tua kita. Ya, mahabbatu abawaika, kedua orang tua kita, wa man haulika, dan siapa saja yang berada di lingkungan kita, berarti saudara-saudara kita, ya, keluarga kita dan tetangga kita dan lain sebagainya. Ya, ini cara yang kedua. Falhubu yujaddidu syabab. Karena sesungguhnya rasa cinta itu yang kemudian kita hadirkan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita, dan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, itu yujaddidu syabab. Ya, bikin awet muda, Pak. Ya, bikin awet muda dari segi semangatnya, dari segi apa? Ketika cinta itu sering itu bikin awet muda. Wa yutilul umri, dan rasa cinta tadi, Pak, itu bisa yutilul umr, memanjangkan usia. Ya, memanjangkan usia. Wayu rasu at-tuma'ninah, dan mewariskan ketenangan. Ini jika rasa cinta itu tepat sasaran kepada Allah, kepada Rasulnya, kedua orang tua, keluarga kita yang berada di lingkungan kita, dan yang lainnya terus menyebar. Tapi kalau cinta ini, Pak, kemudian diberikan kepada salah sasaran, misalkan cintanya seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang sampai cinta buta begitu, ini kira-kira musibah atau karomah, Pak? Musibah apa karomah? Karomah. Karomah itu apa? Iya, karena di dalam Ad-Da' wa Dawa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan orang jatuh cinta, ya, orang jatuh cinta, mabuk cinta, judulnya mabuk cinta, itu bagian dari musibah, Pak. Ya, kenapa kok musibah? Kemarin di berita ya, belum lama mungkin Bapak Ibu hadirin lihat seorang anak SMK yang naik tower tinggi berapa itu, 18 atau 20 meter itu. Lihat ya, anak SMK itu, Pak. Itu dia berdiri di atas, Pak, mau bunuh diri. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara cinta, gara-gara jatuh cinta. Ini jatuh dari tower. Ya, jatuh cinta, jatuh dari tower. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan cinta yang kalau tidak tepat itu dia jadi musibah. Ketika seorang laki-laki pingin kenal, pingin melamar seorang perempuan, akhwat, itu disyariatkan laki-laki dan perempuan ini, artinya dia tidak datang langsung begitu, enggak, Pak. Datang langsung, aku pingin nikahi kamu, kemudian aku pingin nikahi kamu, ayo nikah, boncengan bareng, enggak. Ya, kemarin ada beberapa kabar informasi di Boyolali itu, ada seorang ustadzah sudah lamaran ya, sudah mau menikah, dan yang mau menikah itu laki-laki ya, laki-laki seorang ustadz juga, ternyata kecelakaan, Pak. Hamin berapa kemarin itu ternyata dia jatuh, kecelakaan, keterlindas truk, separuh badannya ke sana habis. Ya, sampai tulang daging-dagingnya itu berjajaran, tapi dia masih hidup. Ya, dia masih hidup, itu segini habis batas ini. Dia masih hidup, dibawa ke rumah sakit, tidak kuat karena ini terlalu banyak keluar darahnya, jadi meninggal dunia, Pak. Ini, Pak, kalau orang sudah jatuh cinta dulu laki-lakinya dengan perempuannya, ini yang meninggal tidak hanya satu saja, tapi dua-duanya. Yang satu laki-lakinya. Kenapa? Karena dia sudah cinta buta, cinta mati. Ya, indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala ketika
dia ingin melamar seorang, dia mencintai seorang, dia ungkapkan itu semua kepada siapa? Kepada walinya. Ya, kepada walinya. Pak, punya anak perempuan, punya itu kan. Maka ada syariatnya nador dulu. Ya, dilihat dulu. Boleh enggak Ustaz kalau enggak dilihat langsung akad saja? Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa Pak. Saya yakin Pak, ngen seneng saya gitu kan. Udah langsung akad saja gitu. Misalkan begitu boleh, enggak masalah. Tapi sunnah Nabi diperintahkan, kata Rasulullah diperintahkan untuk lihat dulu supaya mutmain. Mutmain itu tenang. Ya, ada kecenderungan setelah lihat. Betapa banyak laki-laki ketika datang, kayak kemarin itu ada salah seorang ustadz, ya dia datangi akhwatnya, ini bermaksud untuk melamar Pak, untuk nador. Ternyata langsung akad di situ Pak. Ya, langsung akad. Kenapa? Sudah mantap di situ. Boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Ya, jadi begitu Pak. Tapi kalau orang tidak mengikuti syariat ini, ya dia pacaran dulu, ya berduaan, gandengan tangan dulu, jalan bareng, ya malam tahun baru bareng di situ, ya nonton bareng Pak. Terjadi sesuatu di situ Pak, mesti tidak akan mendatangkan keberkahan. Kalau misalkan kecelakaannya bukan kecelakaan motor, kecelakaan apa, tapi kecelakaan laki-laki dan perempuan, ya dia punya solusinya apa? Misalkan dinikahkan. Ya, nikah. Apakah itu jadi solusi terakhir Pak? Tapi solusi ini bukan hasil dari solusi yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bimarin matkurin halan. Bukan yang seperti itu. Ya, makanya nilainya berbeda. Makanya kapan orang mau mendidik anak-anak? Ya, dari mulai kapan mendidik anak-anak? Maka jawabannya adalah dari saat laki-laki tadi mencarikan calon ibunya. Ya, makanya teman-teman yang belum menikah sabar ya. Undur sebentar enggak masalah daripada milih yang salah ya. Diundur sebentar enggak apa-apa. Ya, sambil kemudian memantaskan diri, Pak. Memantaskan diri itu penting. Ya, memantaskan diri itu penting. Kemaksiatannya dihindari, kemudian puasa sunnahnya dikuatkan, qiyamul lailnya dikuatkan, doanya diperbanyak. Ini Pak, hasilnya nanti berbeda Pak. Kalau hasil sudah bermunajat begini, Allah akan berikan yang terbaik. Ya, Allah akan berikan yang terbaik. Ya, ini prinsipnya. Ya. Jadi ini urutannya. Ya, urutan cintanya begitu. Cinta kepada Allah, kepada Rasulnya. Kalau sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, mungkin nggak dia pacaran Pak? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dia pacaran. Kenapa? Loh, katanya cinta sama Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya melarang. Nggak mungkin dia kemudian pacaran dulu, boncengan bareng dulu, nonton bareng ya misalkan begitu. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Kalau dideketin akhwat, misalkan ada seorang laki-laki deketin akhwat, dia takut, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kenapa? Allah lebih dia cintai daripada wanita tadi. Itu salah satu prinsip dalam kehidupan. Ya, jadi begitu teman-teman semua. Yang ketiga, ijhal hubbaka li nafsika bitadailu amami hubbika li ghairik. Nah, ini prinsip Pak yang jarang hari ini kemudian ada. Jadikan cintamu kepada dirimu ya itu pertengahan ya terhadap li ghairik, saudaramu ya, terhadap selainmu. Artinya apa? Dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'saruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Surat Al-Hasr ayat 9, Pak. Ya, ketika orang-orang Muhajirin datang dari Mekah ke Yasrib begitu, Pak. Orang-orang Ansor itu yu'siruna, mereka mengutamakan ala anfusihim kepada mereka orang-orang Muhajirin ya. Kepada mereka orang-orang Muhajirin walau kana bihim khasasah, walaupun sesungguhnya mereka itu butuh juga begitu, Pak. Ketika orang Muhajirin datang dari Mekah begitu diterima, Pak, diterima di orang-orang Ansor di Madinah. Pada waktu itu dia tawarkan langsung, Pak, saya punya rumah tingkat 2
Kamu atas, aku bawah. Ya, begitu Pak. Saya punya istri 3. Kamu pilih yang mana, saya ceraikan buat kamu. Itu hanya ada di dalam konsep keimanan, cinta Allah dan Rasulnya lebih dia utamakan. Ya, aku punya dagangan. Ya, ambil dagangan saya, silakan. Ya, saya punya, apalagi dia, apa yang dia punya, yang dia miliki, yang dia cintai di dunia ini, dia berikan kepada saudaranya muhajirin pada waktu itu. Itu kalau di dalam bahasa kita itu namanya isar. Namanya apa? Isar itu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan ini kisah-kisah ini sangat banyak Pak. Termasuk waktu beberapa peperangan itu yang terjadi ya kepada para sahabat, yang ada 7 sahabat yang semuanya terluka itu Pak. Ya, semuanya terluka, semuanya butuh air minum karena kehausan. Saking capeknya dan seluruhnya itu luka parah Pak. Ada batu besar, mereka bersandar semuanya. Ketika ada seorang sahabat yang lain kemudian menawarkan air minum Pak. Ini air minum ya, sudah ditaruh, tinggal di mulutnya saja Pak, tinggal minum. Dia mengatakan itu saudaraku lebih membutuhkan. Ya, sampai yang kedua ngomong juga, yang ketiga itu lebih membutuhkan lagi. Yang ketiga ngomong, yang keempat sampai yang ketujuh tadi Pak, ngomong itu saudaraku lebih membutuhkan, kembali ke yang satu. Ternyata ketika dia lari kembali ke yang satu, yang nomor 1 tadi sudah syahid. Dia buru-buru lari yang kedua sudah syahid. Sampai 3, 4, 5, ke 6 sampai ke 7 semuanya syahid Pak. Itu bentuk isar yang sangat luar biasa. Ya, kisah-kisah isar. Nah, kita kalau punya gorengan 7 misalkan, tapi orangnya 8, nah itu buktinya di situ Pak. Padahal waktu itu masih lapar ya, kita sangat butuh gitu. Atau air minum lah Pak. Dan ini Pak bisa kita praktekkan saat kita keadaan genting, misalkan ketika mendaki. Ya, ketika mendaki Pak, misalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari misalkan, kita bawa perbekalan, itu akan kelihatan jelas siapa teman yang teman baik sama teman yang kurang baik. Itu akan kelihatan ketika kita dalam keadaan susah. Ya, daki misalkan 3 hari Pak, di situ perbekalan habis. Ya, semua butuh air. Nanti di situ akan teruji Pak. Ya, mana teman yang paling yang baik, yang isar itu yang mana? Ada yang teman egois Pak, ya jajannya sendiri ya disimpan itu kan buat bekal nanti. Yang lain makan bareng dengan yang lain misalnya. Itu akan kelihatan ketika safar. Ya, akan kelihatan ketika safar. Maka ini sangat bagus sekali ketika kita praktekkan. Jadi mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, dan ini urusan bukan urusan ibadah. Kalau dalam urusan ibadah tidak diperbolehkan. Ya, kalau dalam urusan ibadah nggak diperbolehkan. Contohnya sholat jamaah. Ya, sholat jamaah monggo Pak, sholat jamaah monggo jenengan mawon. Kula isar nggak bisa. Ya, atau ketika soft, ya soft depan memilih soft depan. Nah, soft depan juga sama. Memilih soft depan nggak boleh isar. Monggo Pak, jenengan kita harus berlomba-lomba. Ya, cari soft yang terbaik. Itu salah satu cara dalam masalah ibadah. Infak juga sama Pak. Infak sedekah nggak boleh isar. Ya, ada kotak infak misalkan keliling begitu, isar jenengan mohon Pak, nggak bisa. Ya, harus. Kalau ibadah kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini yang kedua. Jadi jadikan cinta kita pada diri kita sendiri dan cinta kita kepada saudara kita itu berimbang, ya, atau mendahulukan cinta atau mendahulukan orang lain dibandingkan dengan diri kita, kepentingan diri kita sendiri. Ini salah satu cara bagaimana kita bisa selamat di dunia ini. Ya, makanya Nabi SAW sampai mengatakan di dalam hadis sorban itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai dirinya sendiri. Nah, itu diibaratkan begitu Pak. Supaya apa? Supaya kita dengan saudara-saudara kita itu ada rasa sayang, ada rasa kasih sayang di situ Pak. Jangan sampai dengan saudara kita malah kita menghujat, dengan orang-orang kafir malah belum pernah merasakan hujatannya. Ya, kita sering itu mulut kita menghujat saudara kita yang mungkin berbeda di dalam cara atau tata caranya, di dalam
keimanannya masih sama, kiblatnya masih sama, nabinya masih sama, Tuhannya masih sama, tapi ada perbedaan mungkin ya, cara pandang, cara pikir dan lain sebagainya. Nah, kita menghujat. Nah, itu keliru. Ya, jangan sampai kita keliru di dalam masalah hal itu. Kemudian yang keempat, rabi'an la tadarifud dumu ala mamadha. Ya. Jadi jangan biarkan air mata itu mengalir, Pak, terhadap apa yang sudah berlalu. Ya, menyesali tetapi air matanya mengalir terus sehingga dia tidak semangat. Fatadkuru qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, diingatkan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin kul qadarallahu wa masya'a fa'ala. Ya. Ini salah satu konsepnya, Pak. Wa in asabaka syai'un, jika kamu mendapatkan musibah atau terjadi sesuatu terhadapmu, fala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan kamu mengatakan seandainya aku begini dan begini, seandainya tadi aku lewat jalan sini, nah gitu, Pak. Seandainya tadi aku lewat jalan sini, aku nggak akan kecelakaan, aku nggak akan jatuh misalkan. Seandainya aku tadi begini, saya akan begini. Nah, itu sering kita muncul kadang, Pak, dalam rangka penyesalan begitu. Tetapi walakin kul, tetapi katakanlah kata Rasulullah, qadarallahu wa masya'a fa'ala. Ya, takdirnya Allah telah mendahului, wa masya'a fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Ya, kita sudah berusaha, kita sudah ikhtiar. Ya, kenapa kok begitu? Fa inna lau tuftahu amalu syaitan. Karena sesungguhnya kata lau, seandainya, itu akan membuka pintu-pintu amal syaitan. Ya, jadi setannya senang, Pak. Jadi mengandai-andai. Ya, bukan dia menyebabkan apa? Menyebabkan dia tidak menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya aku enggak nikah sama kamu misalkan begitu. Ya, seandainya saya tidak begini dan begitu, itu sudah masa lampau. Maka itu tidak boleh diucapkan oleh seorang mukmin. Ini yang keempat. Ya. Kemudian khamisan, yang kelima, idza romakan nasu bitaubi fajma' hadza taubi litasahumi fi ta'miri baitin. Idza romakan nasu bitaubi, jika orang-orang ya melempar atau mengkritikmu, ya, jika ada kritikan masuk kepada kita, Pak. Kalau di sini diutamakan seperti bata. Jika orang-orang melempari bata, ya, batako atau bata merah, ya. Fajma' hadza taubi litasahumi fi ta'miri baitin. Fajma', maka kumpulkan. Jadi kalau banyak orang mengkritik kita, melempari kita dengan berbagai macam cacian, makian, bahkan ada cacian, makian, kritikan, semuanya fajma', kumpulkan itu semua. Hadzat taubi, yang kemudian bata-bata ini, Pak, kita kumpulkan. Litasahumi fi ta'miri bait, yang kita kemudian kita kumpulkan. Nanti kalau sudah banyak kritikan-kritikan itu, bisa kita bangun. Diumpamakan seperti bata. Bata itu atau batu, kemudian orang melempar kita, batunya kita kumpulkan. Suatu saat nanti jadikan batu bata tadi sebagai rumah, ya, bahan bangunan, ya, bahan bangunan. Jadi jangan sampai anti kritik, jangan sampai anti, ya, kita kesinggung sedikit kemudian mutung begitu, jangan sampai begitu. Karena mesti ada. Dulu pernah saya umpamakan gambar, ya, gambar orang yang gambar anak dan bapak serta keledai. Anak bapak ini mau jual keledai, Pak. Anak bapak mau jual keledai. Keledainya dinaikin berdua. Lewat di perempatan, orang-orang mengatakan bapak dan anak itu kejam. Kenapa keledai kecil gitu ditunggangi orang dua? Dengar dia, Pak, bapaknya. Akhirnya anaknya suruh turun. Udah, kamu turun aja biar aku yang naik. Akhirnya anaknya yang nuntun. Setelah anaknya nuntun, bapaknya naik. Lewat perempatan lagi, tempat yang lain, ternyata orang masih komentar, Pak, itu bapak tidak punya kasih sayang sama anak-anaknya, suruh nonton. Akhirnya apa? Anaknya suruh naik. Udah, kamu yang naik, aku yang nonton.
Akhirnya apa Pak? Lewat perempatan lagi orang masih ngomong Pak, itu anak tidak punya kasih sayang sama orang tua, ya durhaka, anak durhaka. Bapaknya suruh jalan, anaknya naik. Akhirnya apa Pak yang terjadi Pak? Ya akhirnya keledainya dituntun semua bareng berdua. Ya keledainya dituntun berdua Pak, ya dituntun kanan kiri itu. Akhirnya apa? Lewat perempatan orang masih ngomong lagi Pak. Itu orang nggak punya akal, ya. Mafimuh kalau dalam bahasa Arab itu nggak punya otak gitu kan. Keledai ngapain dituntun? Harusnya ditombaki, harusnya dinaikin. Ini malah dituntun nggak punya otak. Akhirnya dia apa yang terjadi Pak? Iya, keledainya dipanggul Pak. Udah dipanggul berdua nih. Masih ada yang ngomong nggak kira-kira Pak? Masih Bapak Ibu hadirin. Kalau semua ucapan orang-orang Pak kita layani semua, kita masukkan dalam hati, kita pikir semalam, hancur hidup kita. Habis waktu kita untuk memikirkan ucapan manusia. Karena ucapan manusia itu ada yang memberikan motivasi, ada yang menjatuhkan, ada yang mereka tidak peduli, ada yang membuli dan lain sebagainya. Maka kita perhatikan Pak, setiap masukan, ucapan, kritikan kita terima semua, yang bagus kita kumpulkan, kita jadikan bangunan ya untuk kehidupan. Nah, itu salah satu cara yang kelima. Kemudian yang keenam. Sadisan, ikhtar li nafsika minas solihina sodiqan wahris alaihi. Yang keenam, setelah kita masuk ke yang kelima, maka yang keenam, ikhtar li nafsika, pilihlah untuk dirimu sendiri minas solihin sodiqan, seorang teman dari orang-orang yang solih. Ya, jadi teman itu Bapak Ibu hadirin, ya itu seperti cermin. Ya, seperti cermin. Wahris alaihi, dan bersemangatlah terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Rawahu At-Tirmidzi. Ya. Sesungguhnya seorang itu berada di atas agama temannya, maka lihat dengan siapa dia berkawan, lihat dengan siapa teman akrabnya. Ya, makanya bapak-bapak yang punya anak perempuan, ada orang mau melamar, salah satu cara untuk mendeteksi siapa dia, maka lihat siapa teman akrabnya. Ya, ini gerombolannya siapa sih kok? Wong iki, oh itu temannya dia. Kalau temannya soleh Pak, insya Allah dia soleh. Teman akrabnya soleh, dia soleh. Teman akrabnya baik, insya Allah dia baik. Ya, ini salah satu cara untuk mendeteksi jati diri seseorang, yaitu dengan temannya. Maka perhatikan siapa teman kita, karena teman itu akan mempengaruhi Pak. Kalau teman kita baik, dia akan mempengaruhi yang baik. Kalau teman kita buruk, dia akan mempengaruhi yang buruk. Ya, maka teman itu sangat berkontribusi. Ya, berkontribusi dalam kehidupan kita. Ini yang ke sadisan, yang ke 6. Yang ke-7 sabian, la takhassumul akharina fal khisamu yumazziku khublus sadaqah. Ya. Ini yang ke-7. Yang ke-7 adalah jangan menghina atau merendahkan yang lain, ya, karena itu bisa memutus, ya, bisa yumazziku, meropek hablus shadaqah, persaudaraan. Ya, jadi tidak boleh kita merendahkan, tidak boleh kemudian kita membuat orang sakit, ya, membuat orang sakit, mendolimi dan lain sebagainya, karena itu bisa memutus tali persaudaraan. Termasuk yang paling biasanya Pak, yang paling cepat itu kaitan dengan masalah harta. Ya, kaitan dengan harta, kaitan dengan keuangan itu sensitif Pak. Makanya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul kaidahnya betul-betul dijelaskan di situ. Kaitan dengan harta, utang, sampai utang piutang. Utang piutang itu salah satu cara yang banyak menjadikan orang itu putus dengan saudaranya Pak, yaitu utang piutang. Beberapa waktu yang lalu di Jawa Timur kalau nggak salah itu saya lihat berita, mungkin Bapak Ibu hadirin juga lihat beritanya, seorang nagih hutang tapi ternyata malah dia dibunuh Pak sama yang utang 1, berapa M gitu. Utang ditagih Pak, ternyata
Dia ngomong, saya punya emas batangan, ayo kita jual bersama. Di tengah jalan sepi Pak, ditusuk pakai pisau dapur, cep gitu. Itu harta. Ya, makanya harta itu harus dipegang oleh orang-orang beriman. Ya, bapak-bapak yang pandai di dalam masalah bisnis, kuatkan bisnis itu. Bukan jadi tujuan, tetapi dengan bisnis ini ya pondok pesantren bisa hidup, ya dakwah bisa hidup, masjid bisa hidup, ya, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dakwah itu bisa lancar. Ya, makanya harta itu harus dipegang oleh orang-orang yang beriman. Jangan sampai dipegang oleh orang-orang yang zalim. Kemudian yang ke-8 adalah la tanas fi kulli yaumin an tatluba minallahi al-afwa wal afiyah. Latansa fi kulli yaumin, jangan kamu lupakan fi kulli yaumin, setiap hari, an tatluba, untuk meminta dan memohon kepada Allah al-afwa wal afiyah, minta al-afwa, minta maaf, minta ampunan, wal afiyah, dan kesehatan. Jadi minta ampunan dan kesehatan itu penting Bapak Ibu hadirin. Ya, karena nikmat apapun di dunia ini, kalau kita tidak sehat itu tidak nikmat, nikmatnya hilang. Ya, contoh kecil aja, kita habis ini makannya enak, lauknya megono misalkan, atau soto misalkan, tetapi giginya sakit Pak. Enak tidak kira-kira makan? Tidak enak sama sekali Pak. Ya, dalam keadaan apapun tidak enak. Maka sehat itu harus kita minta. Harus kita minta istighfar dan minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tasik, yang ke-9 adalah is'alillah ta'ala ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Mintalah kepada Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas. Ya, tadi sudah kita singgung, ilmu bermanfaat itu bagi orang beriman sangat penting sekali. Wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas juga sangat penting sekali. Indah jika rizki, harta-harta itu dipegang oleh orang-orang yang beriman. Tidak hanya dia yang merasakan, tetapi kanan kiri tetangganya juga ikut merasakan, masjid ikut merasakan, pondok pesantren juga ikut merasakan. Kemudian Pak, ini berkaitan dengan waktu. Ya, ini sebuah pelajaran penting Pak. Ini ember kosong Pak. Ember ini bisa kita isi penuh berbagai macam elemen. Ada batu, pasir, kemudian batu yang besar, kerikil, split, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita salah masukkan mana yang harus kita masukkan dulu, kita salah Pak memilih prioritas, maka semuanya tidak bisa masuk. Semuanya tidak bisa masuk. Kalau ada batu besar, kemudian ada split, ada pasir, ada air, mana yang harus kita masukkan dulu Pak? Batu besar dulu, atau air dulu, atau split dulu, atau pasir dulu? Mana yang harus kita masukkan dulu Pak, supaya bisa masuk semua? Apa dulu yang masuk? Kalau pasir dulu Pak, batu nggak bisa masuk. Iya enggak? Kalau air dulu Pak, dimasukin batu, airnya tumpah. Apa yang dimasukkan dulu Pak? Hah? Pas? Yang dimasukkan dulu Pak adalah batu yang besar. Masukkan dulu batu-batu yang besar tadi. Maknanya apa Pak? Dalam kehidupan ini kita harus memilih skala prioritas. Hal-hal yang besar dulu. Sholat 5 waktu harus kita dahulukan. Rezeki kepada anak-anak istri kita dahulukan. Hal yang besar dulu dimasukkan, batunya dimasukkan dulu. Setelah batu dimasukkan yang kedua kerikil, splitnya baru dimasukkan Pak. Di tengah-tengah batu kan ada geronggangan itu Pak, dikocak pakai split. Ya, artinya apa? Hal primer sudah terpenuhi, maka baru mikir sekunder. Motor itu sekunder Pak, hal-hal yang mungkin butuh hari ini, mungkin ada yang primer juga. Hal-hal yang sekunder itu dimasukkan. Setelah split dimasukkan, iya, masukkan pasir. Maka bisa masuk pasir itu hal-hal yang sifatnya di luar primer dan sekunder, tersier. Ya, tapi kalau kita masukkan yang tersier dulu Pak, habis waktu kita Pak.
Ya, waktu kita kalau digunakan untuk game online, Pak, hilang semua waktu kita, Pak. Game online itu, Pak, habiskan waktu itu, Pak. Habiskan waktu yang harusnya waktunya produktif jadi tidak produktif. Tidur habis subuh itu, Pak, itu bagian hal yang tidak ya yang menghancurkan. Ya, harusnya produktif tidak produktif. Ya. Dari sekian banyak, Pak, hal primernya batu-batu udah dimasukkan, artinya hal-hal yang penting sudah kita kerjakan semua. Sekundernya kerikil-kerikil sudah kita masukkan semua. Sampai kita bermain dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita, Pak, itu hal-hal yang kemudian sifatnya seperti pasir dan lain sebagainya begitu, Pak, ya. Itu sudah masukkan semua, kita sudah kerja keras semua, maka jangan lupa ada masih bisa yang dimasukkan lagi. Apa, Pak? Ya, secangkir kopi. Ya, masih bisa disiramkan, dimasukkan, Pak. Artinya apa? Sesibuk apapun kita dengan kewajiban kita, sesibuk apapun kita dengan berbagai macam hal yang bermanfaat di muka bumi ini, jangan lupa untuk ngopi dulu, Pak. Ya, sempatkan waktu untuk ngopi gitu loh. Jangan sampai kita sibuk, kan kita tidak disyariatkan juga, Pak, sibuk ibadah terus juga nggak disyariatkan. Sibuk bekerja terus juga nggak disyariatkan. Diselang itu semua kesibukan yang bermanfaat dunia akhirat tadi, Pak, ya sempatkan untuk minum kopi, artinya disempatkan untuk santai. Kalau piknik, tapi jangan setiap hari. Ya, sebulan sekali itu kan ke pantai atau ke gunung, istrinya diajak, anak-anaknya, cucunya diajak. Sepekan sekali gimana, Ustaz? Ya kalau dekat kan nggak masalah, ya jalan-jalan ke situ. Jangan sering-sering, kalau sering-sering itu kelihatan galau, Pak. Ya. Karena biasanya orang itu kalau sering piknik biasanya hatinya sedang galau. Wah, boring iki, galau iki, ayo jalan-jalan wae, begitu biasanya. Tapi kalau kita hanya sekedarnya saja, itu yang dimaksud dengan ngopi tadi. Maka ini semua ya harus kita betul-betul jaga, Pak. Kenapa? Pepatah Arab mengatakan al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Jika kamu tidak mematahkan waktu tadi, ya pedang tadi, maka dia yang akan membunuh kita. Waktu kita habis, ya, dan bentar lagi sholat isya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Dalam hadis Nabi terakhir, illam tastaghil bil khairi syaghullatka bisyarri. Jika kita tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, maka setan akan menyibukkan kita dengan keburukan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.